Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang formulasi dan teknologi sediaan steril dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Satiwi dari kelas 6D dengan NPM 2231100063. Baik, pertama-tama saya akan membacakan tentang definisinya, yaitu pembuatan produk steril yaitu memiliki efektivitas sterilisasi yaitu dengan adanya bioburden. Apa sih bioburden itu? Bioburden yaitu jumlah bakteri atau kuman yang hidup di permukaan suatu benda sebelum benda tersebut disterilkan. Dan ada juga sepsis. Sepsis adalah kondisi medis yang ditandai dengan adanya radang atau inflamatori yang terjadi karena efek infeksi yang disebabkan oleh kontaminan yang terdapat pada produk steril. Progression of symptom yaitu ada demam, tekanan darah menurun, pernapasan, dan detak jantung meningkat sangat cepat, timbul resi pada kulit, dan pembekuan darah secara spontan dan terjadi kegagalan organ yang dapat menyebabkan kematian. Jadi gimana sih proses penyeterilan itu? Nah, proses penyeterilan itu dengan cara jika zat aktif tidak tahan terhadap pemanasan, maka harus digunakan secara aseptis. Dan jika zat aktif tahan terhadap pemanasan digunakan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Tipe-tipe kontaminan. Tipe-tipe kontaminan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada viable dan non-viable particles, yaitu partikel-partikel debu, serat, atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Nah, semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Yang ketiga ada virus. Virus adalah benda kecil yang termasuk golongan makhluk hidup karena hidup hanya tergantung dengan inang atau sel yang dibajak. Karena ukurannya yang sangat kecil, bisa kurang dari 200 nanometer, sehingga sangat sulit dihilangkan dengan metode penyaringan atau filtrasi menggunakan saringan bakteri yang memiliki porositas 0,22 mikron atau sekitar 220 nanometer. Sumber-sumber kontaminan itu terdapat 3 bagian, yaitu lingkungan atau udara, personel, dan mesin peralatan. Nah, yang pertama tadi kan udara atau lingkungan. Nah, udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Yang kedua, kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua, adanya manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter. Yang ketiga ada mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Selain ketiga contoh yang saya sebutkan tadi, ternyata bangunan-bangunan atau konstruksi bangunan itu sama pentingnya untuk proses penyeterilan, yaitu standar konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih atau clean room lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan juga berbeda dengan yang digunakan untuk ruangan lain. Antara lain, ruang bersih digunakan dengan struktur kedap udara, dan permukaan ruang atau bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan, dan disanitasi. Di dalam ruang bersih, semua permukaan bangunan yang terpapar ke lingkungan hendaklah
tahan atau kedap air, tidak retak, tidak berpori, tidak melepas serat dan mengakumulasikan partikel debu mikroba. Tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, peralatan yang tidak diperlukan, lemari, perabot berlaci, rak, window ledge. Hindari pintu dorong, plafon semu. Selain bangunannya, ketentuannya juga terdapat sistem pipa, yaitu sedapat mungkin pipa dan saluran udara dipasang di luar atau di kotak pembungkus. Instalasi pipa dan saluran yang tepat, tidak bertekuk atau berlubang, ujung pipa tertutup rapat, tahan terhadap korosi dan zat kimia lain, tahan terhadap stres fisik atau suhu tekanan. Hindari penggunaan bahan sambungan yang tidak sesuai atau pas sambungan berulir. Sedapat mungkin pipa dan saluran udara dipasang di luar atau di kotak pembungkus seperti ini. Ini di luar, yang warna hijau. Nah, instalasi pipa dan saluran yang tepat, tidak bertekuk atau berlubang, ujung pipa tertutup rapat. Tahan terhadap korosi dan zat kimia lain, tahan terhadap stres fisik. Sama dengan slide sebelumnya, yaitu hindari penggunaan bahan sambungan yang tidak sesuai, isi pipa tidak tergenang. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitungan partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel karena akan terjadi prepitasi yang tinggi dari partikel. Apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang pada sistem aliran udara unidirectional, hendaklah digunakan sampel Hertz isokinetis. Airflow test, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara. Pengukuran distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruang aliran udara searah atau UDAF atau LAF dan jumlah pasokan udara untuk non-LAF. Laju kecepatannya aliran udara, pasokan atau volume udara yang disuplai ke instalasi bersih per unit waktu juga dapat digunakan untuk menentukan air change. Laju kecepatan aliran udara diukur di hilir filter akhir atau di saluran pasokan udara. Kedua metode ini mengandalkan pengukuran kecepatan udara yang melewati area yang diketahui. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat perhitungan partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup atau bahan berbahaya mikrobiologis. Ruang ganti pakaian juga sangat penting untuk proses sterilisasi, yaitu sistem tata udara disesuaikan dengan kelas kebersihan, dialiri udara tersaring secara efektif, didesain secara airlock atau sistem interlock untuk pintu masuk atau keluar, sistem peringatan atau alarm. Rekomendasinya ruangan terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar yang bersih, tersedia fasilitas pembersihan dan sanitasi tangan. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlakukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilakukan sedapat mungkin dari luar area bersih.
personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap suatu produk. Nah, beginilah kurang lebih di dalam ruang sterilisasi personil, yaitu personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Demikianlah presentasi dari hasil rangkuman saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.